Engkau tidak akan pernah tahu kekuatan apa yang kau miliki sampai engkau berjumpa dengan yang namanya pribadi Tuhan Yesus. Seringkali kita tidak mengetahui ternyata ada begitu banyak hal yang besar yang ada dalam diri kita. Tapi kenapa itu nggak bisa kita keluarkan? Karena engkau jauh dari Tuhan. Sampai ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita akan melihat ternyata aku ini seorang pahlawan yang gagah perkasa. Gideon kalau tidak berjumpa dengan Tuhan dan tidak dipakai Tuhan, saudara, seperti itu, dia tidak ketahui bahwa dia punya sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Saya ini sebelum berjumpa dengan Tuhan, saya hanya seorang yang jatuh dalam dosa, terikat dengan dosa, dan saya sudah berpikir akan mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri karena semuanya sudah hancur. Saya ketika belum ketemu Yesus merasa saya adalah orang yang paling hancur di dunia. Saya merasa anak saya ini anak yang paling gagal. Saya merasa saya orang yang paling tidak bisa mentaati orang tua dan membahagiakan orang tua. Saya merasa saya orang yang paling gagal di dunia. Iblis menuduh saya dengan semua yang saya perbuat. Dan sampai kepada satu titik saya berpikir, mati, bunuh diri, itulah yang terbaik bagi saya. Dan sampai ketika Tuhan datang kepada saya secara pribadi, lalu saya mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, lalu saya mulai mentaati semua perkataan firman Tuhan. Saya baru tahu, saudara, ternyata hari ini saya bisa ada sebagaimana saya ada. Saya baru tahu betapa banyak hal luar biasa yang Tuhan percayakan di dalam diri saya. Engkau tidak akan pernah tahu ada begitu banyak potensi yang besar dalam hidupmu sampai engkau datang secara pribadi dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada begitu banyak kesaksian yang kita dengar. Orang-orang yang berkata, dulu saya tidak tahu, Bu, saya ini hanya orang yang hidup dengan dosa. Karena memang, saudara, Tuhan menciptakan kita dengan banyak hal yang luar biasa di dalam diri kita. Saya ketemu dengan seorang dokter, saudara, dokter yang cukup punya nama. Dia berkata sama saya gini, Bu, Ibu sudah pernah tes IQ? Saya bilang enggak, saya nggak pernah tes IQ saya. Kalau saya lihat Ibu, kayaknya IQ Ibu tuh lebih tinggi daripada saya. Dia seorang dokter. Saya bilang, enggak lah Pak, enggak mungkin, enggak Bu. Saya bilang, kenapa Bapak bisa tahu? Saya tahu Bu, karena saya ada di bidang ini. Saya melihat Ibu begini ya, IQ Ibu tuh pasti lebih tinggi dari saya. Saya berkata sama dia apa? Pak, saya ini cuma lulusan SMA. Dan saya adalah orang yang gagal. Yang dulu saya ini udah mau bunuh diri. Nggak ada apa-apa dari diri saya, Pak. No, Bu. Sesuatu yang luar biasa ada di dalam dirimu. Kenapa itu bisa diketahui oleh orang hari ini? Kenapa saya baru bisa tahu hari ini? Karena aku berjumpa dengan Dia, Tuhan, Sang Penciptaku, yang menciptakan aku dengan begitu dahsyat dan ajaib. Tidak ada seorang pun dari antara saudara yang menjadi orang yang biasa-biasa. Waktu engkau ketemu dengan Tuhan, engkau ketemu dengan Sang Mahakarya itu. Dia Tuhan yang sanggup menciptakan, Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan. Dan Dia sudah menciptakan saudara dan saya sebagai mahakaryanya. Kita diciptakan yang paling mulia. Dan kalau kita ciptaan yang paling mulia itu, Dia tidak sembarangan membentuk kita, saudara. Jangan biarkan hidupmu terus dipengaruhi dosa. Jangan biarkan engkau terus diperbudak oleh dosa. Iblis itu datang untuk membunuh, menghancurkan dan membinasakan. Kenapa engkau tidak pernah melihat potensi yang begitu besar dalam hidupmu yang bisa engkau pakai untuk hal-hal kerajaan sorga? Karena iblis menutup itu dengan dosa demi dosa demi dosa. Hari ini saya mau bilang, kenapa Gideon sebelum dipakai Tuhan suruh dia hancurkan semua mesbah-mesbah Baal. Engkau nggak akan mungkin bisa maksimal dipakai Tuhan kalau engkau tidak menghancurkan segala dosa yang ada dalam hidupmu. Hancurkan itu hari ini. Introspeksi Tuhan, apa yang aku perbuat yang tidak berkenan. Aku mau hancurkan kenajisan ini. Aku mau hancurkan segala hal-hal yang tidak berkenan. Kalau engkau masih menyimpan kepahitan, engkau menyimpan hal-hal yang tidak berkenan, itu adalah penyembahan berhalamu. Hari ini buang, bereskan semua itu. Saya tadi pagi cerita, saya ketemu dengan orang homo, dia gay, dia bertobat, saudara. Dia berkata, saya dengar khotbah Ibu di tengah masa pandemi. Saya ketika cek, ternyata saya reaktif HIV. Saya takut mati, Bu. Saya takut kena AIDS, Bu. Saya mulai cari khotbah-khotbah di YouTube. Saya ketemu khotbah Ibu. Saya dilawat Tuhan. Saya bertobat, saya nangis kepada Tuhan. Dokter beri saya waktu 1 bulan untuk minum obat. Dokter bilang biasanya kalau sudah reaktif, habis itu positif.
Tapi berdoalah semoga mujizat terjadi. Dia isi hari-hari itu dengan mencari Tuhan. Dia dengar semua khotbah saya. Dia bilang pagi, malam, di mobil, di kantor, dimanapun. Saya dengerin khotbah ibu. Saya tidak beri waktu iblis untuk kembali membujuk saya kembali kepada dosa itu, Bu. Saya mau tinggalkan semuanya. Saya putuskan hubungan dengan teman-teman saya yang dari dunia itu. Saya mau benar-benar menjadi orang yang merobohkan semua mesbah-mesbah Baal di dalam hidup saya, agar hidup saya dapat dipakai Tuhan. Saudara, 1 bulan berikutnya dia tes dan dokter menyatakan hasilnya negatif, dan dia menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan. Dia berkata, hari ini Bu, saya injili teman-teman saya yang homo, saya injili mereka yang gay Bu, saya rindu mereka keluar dari dunia itu. Saya bilang, yes, Tuhan tidak menciptakan manusia setengah-setengah. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang begini itu bukan dari Tuhan. Katakan amin. Jangan engkau mau diperbodoh oleh iblis. Kenapa kita nggak bisa melihat hal-hal yang besar? Karena dosa menutupi segala kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dosa itu membunuh, dosa itu menghancurkan. Semua yang berharga dari hidup kita dicuri oleh iblis. Jangan engkau beri, saudara, barang yang berharga engkau berikan kepada babi. Mari saudara, beri hidupmu kepada Tuhan. Akhirnya Gideon, yang seorang yang hanya biasa-biasa saja, dia tanggapi panggilan Tuhan. Dia maju cuma dengan 300 orang yang memenuhi standar dari kriteria yang Tuhan mau. Mereka maju. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Lalu berfirmanlah Tuhan, ya, ayat yang ke-7 tadi, dengan 300 orang itu engkau akan mendapatkan kemenangan. Ayat 8. Dan rakyat itu mereka mengambil bekal. Bekalnya apa, saudara? Bukan senjata, bukan tombak. Rakyat itu mengambil bekal dan sangka kalah. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Untuk mengikuti Tuhan itu memang diperlukan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena mata manusia ini sangat terbatas. Dengan 300 orang saja Gideon tidak mampu melihat kemenangan. Begitu banyak pasukan orang Midian di perkemahan itu. Tetapi Gideon memiliki satu, yaitu mata iman. Kalau Tuhan yang berfirman, maka itu pasti akan terjadi. Dia yakin dengan apa yang Tuhan ngomong. Hari ini, yakinkah kita dengan firman Tuhan? Seringkali betapa mudah kita ngomong kita percaya kepada Tuhan. Tapi ketika ada masalah, apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Gideon memiliki mata iman yang luar biasa. Tuhan bilang, maju, karena aku akan memberikan kepadamu kemenangan. Kuserahkan kemenangan di dalam tanganmu. Ayat yang ke-10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama-sama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama-sama dengan pura bujangnya itu sampai ke penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Malam-malam, saudara, Gideon dengan bujangnya turun mendekat ke tenda mereka, tenda musuh. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu. Mereka berkemah, tidur di lembah itu, saudara. Mereka penuh di situ. Seperti belalang banyaknya, kata firman Tuhan, ayat 12. Dan onta mereka tidak terhitung. Ayat 12. Ontanya aja nggak terhitung, kata firman Tuhan. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ayat 13. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, ini bukan kebetulan, tapi Tuhan yang melakukan itu untuk meneguhkan Gideon. Waktu dia sampai di dekat kemah, dia dengar orang Midian lagi cerita sama temannya dari dalam kemah. Dia berkata begini, saudara. Dia bilang, ya, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku tuh bermimpi loh, dia bilang. Nampak sekeping roti jelai terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah
telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Saya merinding membaca ayat ini. Saudara, apakah orang-orang itu di tenda tahu kalau Tuhan sudah memilih Gideon? No. Tapi kenapa mereka bisa menceritakan tentang Gideon? Tuhan menaruh perkataannya di dalam mulut mereka. Untuk apa? Meneguhkan Gideon agar dia punya iman untuk maju melakukan kehendak Tuhan. Seringkali ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, akan ada banyak hal yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketakutan, kelemahan, ketidakberdayaan kita. Tapi percayalah, Tuhan itu sanggup memakai orang lain untuk meneguhkan kita, sehingga satu kata saja itu bisa benar-benar masuk ke dalam hati kita. Percayalah saudara, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dia bisa bicara lewat sosial media, dia bisa bicara lewat khotbah, dia bisa bicara lewat temanmu, bahkan dia bisa bicara lewat musuhmu. Ini saudara, yang katakan itu adalah musuhnya. Ketika saudara dikatakan di sana, ayat 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Dia saudara benar-benar luar biasa mendengar mimpi itu. Dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia tahu ini adalah perkara yang dari Tuhan. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Perkataan firman yang dia dengar, dia perkatakan kepada pasukannya. Saudara, hari-hari ini apakah engkau masih memperkatakan firman Tuhan? Ketika engkau lemah, apakah engkau berkata, aku percaya Tuhan, engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah? Apakah engkau masih memperkatakan firman kepada suamimu ketika dia lemah dengan pekerjaannya? Apakah engkau memperkatakan firman kepada anak-anakmu ketika mereka sedang dalam kebimbangan? Perkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa. Saya selalu berkata kepada anak-anak saya, Mami tidak bisa menjaga kalian 24 jam. Tapi Mami percaya ada Tuhan, ada mata Tuhan yang mengawasi hidup kalian di segala jalan. Mereka berkata, iya Mam, amin. Perkatakan firman. Firman itu tidak terlihat, tetapi firman itu berkuasa. Jangan dengan kekerasan engkau atur anakmu. Jangan dengan pikiranmu engkau atur anakmu. Dengan pukulan engkau berusaha untuk mengendalikan mereka. Perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu bekerja. Karena Alkitab berkata, Allah melakukan sesuai dengan firman itu, akan mengerjakan sesuai dengan apa yang diperkatakan Allah lewat firman itu. Firman itu mengandung kuasa. Ketika engkau melihat suamimu dalam keadaan lemah, jangan engkau marahin dengan kata-kata yang katakan pada dia, percaya Pak, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara harus banyak baca firman, supaya saudara bisa memperkatakan firman. Gideon sujud menyembah, lalu dia perkatakan kepada anak buahnya, bangunlah, sebab Tuhan menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Dia berkata, sesudah itu dibaginya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong. Setelah dengan suluh di dalam buyung itu. Lucu saudara, mau pergi perang, dikasihnya sangkakala sama buyung, ya, tempat air itu. Secara logika tidak masuk akal lagi kan. Orang itu mau pergi perang, bawa tombak, bawa parang, bawa besi. Tapi Tuhan memerintahkan bahwa sangkakala dan buyung yang kosong, tempayan itu bawa pergi. Mari kita percaya bahwa berjalan dengan Tuhan, logika kita itu saudara seringkali tidak bisa kita andalkan, tapi cara Tuhanlah yang sanggup bekerja. Tadi pagi saya saksikan di sini, ketika saya terjebak hutang, dikejar debt collector, saya pakai kredit card untuk bayar cicilan rumah karena saya sudah tidak berdaya, nggak ada uang untuk bayar rumah. Lalu itu menggulung sampai saya tidak bisa membayar. Tapi saudara, saya mulai ingat kenapa kita tidak melibatkan Tuhan. Lalu saya dan suami duduk bersama di meja makan. Kami catat semua utang-utang kami. Semua kredit card itu kita bawa, kita tumpang tangan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami sudah salah.
Tapi ini kami tidak pakai untuk belanja kepentingan kami. Kami pakai buat bayar rumah karena memang tidak ada uang. Tapi hari ini Tuhan, kami berdoa, kami libatkan Engkau. Tolong bekerja sama Tuhan. Tidak ada akal logika kami lagi untuk bisa menyelesaikannya. Kami mau mengalami financial freedom dalam hidup kami. Bebas dari utang. Apa yang terjadi? Ketika engkau berseru, suami istri bersepakat. Makanya dalam hal ini saya mau bilang, suami istri, kalau engkau mau melihat hidup rumah tanggamu diberkati, engkau harus sepakat. Jangan banyak berantem. Katakan amin. Saya sudah melihat suami-suami yang mengasihi istri, kebanyakan rumah tangganya diberkati Tuhan. Bapak-bapak bilang amin. Yang kenceng amin, yang rela. Ya, suami yang mengasihi istri, melibatkan istri dalam urusan pekerjaan, saling mendoakan, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Itu kuncinya. Waktu kami bersehati sepakat, kami minta Tuhan terlibat dalam masalah keuangan kami dengan cara yang ajaib, yang tidak pernah kami duga. Semuanya selesai. Hari ini kita beli apa-apa semua cash. Ditelepon dari bank, Bu saya mau menawarin kredit, saya transfer ke rekening ibu ya, sekian ratus juta. Enggak mau. Ibu gak butuh uang? Enggak. Kenapa Bu? Udah mau kiamat, saya gak mau utang. Amin saudara. Waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, kita itu akan tercengang. Tidak semua logika kita itu bisa kita pakai. Lalu Gideon disuruh maju berperang, cuma pakai bulu, cuma pakai sangkakala dan buyu yang kosong. Maju berperang saudara. Ayat 17 berkata, dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Jadi saudara, ketika sangkakala ditiup, itu buyung tempat air itu dipecahkan, terjadi riuh, sehingga orang Midian dan orang-orang Amalek yang berkemah di situ berpikir ini pasukan besar yang datang. Mereka mendengar ribut di tengah malam di hutan, tiba-tiba ada suara yang begitu. Mereka terkejut mendengar itu saudara. Ini strategi perang dari Tuhan. Akan ada banyak strategi yang Tuhan berikan. Jangan takut dengan kesulitan ekonomimu. Tuhan punya banyak ide. Dia punya banyak jalan keluar. Harapkan dia dan libatkan dia dalam hidupmu saudara. Dikatakan di sana, ya, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri karena mereka lagi tidak siap. Mereka kaget, mereka pikir dikepung dengan ribuan orang lebih banyak, padahal cuma 300. Tidak peduli seberapa kecil kekuatanmu hari ini, ketika Tuhan yang menyertai engkau, engkau dapat membuat musuhmu lari tunggang langgang. Masalahmu saudara, Tuhan sanggup menyelesaikan bagi kita. Lalu di sana dikatakan saudara, nah ketika mereka kaget mendengar itu, dikatakan di sana, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Tentara Midian saling membunuh sendiri. Tuhan berperang menggantikan kita. Mereka kacau balau. Satu pedang diayunkan ke arah yang lain. Tuhan membuat pedang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyir dan dari segenap suku Manasya, lalu mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara dan sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan?
Harapkan Tuhan lebih lagi hari ini. Kita terbatas. Dan kita tidak akan pernah punya cukup kekuatan menghadapi tantangan zaman. Tapi engkau dengar, engkau punya Tuhan yang tidak terbatas.